Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiratama Wiratman. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pajajaran, konsentrasi Manajemen Strategik, dan presentasi ini ditujukan untuk memenuhi satu tugas mata kuliah, yaitu adalah persaingan dan strategi bisnis. Materi yang akan saya bawakan adalah Porter's 5+1 Course Analysis dengan case study di liquid milk industry di Indonesia, dengan produk yang akan saya analisa adalah Ultramilk. Berikutnya, saya akan menjelaskan secara umum tentang industri susu di Indonesia. Dapat dilihat pada gambar bahwa pangsa pasar susu Indonesia itu dari tahun 2018 dan tahun 2020 selalu meningkat. Dapat dilihat pada tahun 2018 bahwa pangsa pasar susu adalah 8.684 dan ini meningkat di tahun 2019 menjadi 9.713. Dan yang menarik tahun 2020 juga meningkat jadi 9.898. Padahal kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahunnya COVID, di mana banyaknya pasar yang mengalami kelesuan, tapi pasar susu tetap tumbuh. Kemudian di pangsa pasar UHT, kita bisa lihat bahwa Ultramilk ini menjadi rajanya. Ultramilk memegang share sebesar 40%, diikuti dengan Frisian Flag 20%, Indomilk 17%, Milo 5%, kemudian ada Greenfield 4%, dan Real Good 3%, sementara merek lainnya itu ada di 11%. Berikutnya saya menjelaskan tentang perusahaan yang menaungi Ultramilk, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, yang berlokasi Jalan Raya Cimarang 31 pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. Perusahaannya telah berdiri sejak tahun 1971. Dengan bidang usahanya adalah industri makanan dan minuman, dan mengawali produksi sejak tahun 1975. Produk dari Ultra Jaya ini telah tersebar ke seluruh Indonesia, karena mereka ini mendapat dukungan dari 22 kantor perwakilan dan memiliki 65.000 titik penjualan di Pulau Jawa, serta 61 distributor di luar Pulau Jawa, dan 14 distributor di luar negeri. Produk andalan dari Ultra Jaya ini adalah Ultramilk, teh kotak, sari kacang hijau, krimal kental manis cap sapi, dan juga sari asam asli. Tapi untuk analisis ini saya hanya akan membahas tentang Ultramilk. Berikutnya kita bisa lihat ini tentang produk Ultramilk, di mana produk ini telah ada sejak tahun 1975. Jadi kurang lebih sudah lebih dari 40 tahun itu menemani masyarakat Indonesia. Maka tidak heran jika Ultramilk ini menjadi market leader di industri susu dan juga menjadi brand yang kuat di Indonesia ini. Nah, produk Ultramilk ini memiliki berbagai varian rasa, dari yang klasik seperti full cream, coklat, mocha, dan juga strawberry, juga memiliki rasa kekinian seperti taro dan juga karamel. Ultramilk ini ada 3 merek dagang, yaitu Ultramilk yang ditujukan untuk anak-anak dan dewasa, dan juga ada Ultramilk yang untuk anak-anak, dan juga ada low fat high calcium yang ditujukan untuk yang menjaga kesehatan. Karena produk low fat high cal ini memiliki kandungan lemaknya rendah dan juga memiliki kalsium yang tinggi, sehingga baik untuk kesehatan. Dan dapat lihat pada layar bahwa produk Ultramilk ini dikemas dalam kemasan karton aseptik dengan berbagai ukuran, seperti ukuran besar yang 1 liter hingga ukuran sedang dan juga ukuran kecil yang ditujukan untuk anak-anak. Berikutnya kita masuk kepada Porter's 5+1 Course Analysis, yang merupakan model analisis bisnis yang membantu menjelaskan mengapa berbagai industri dapat mempertahankan tingkat profitabilitas yang berbeda. Porter's ini sering digunakan untuk mengukur intensitas persaingan, daya tarik, dan profitabilitas suatu industri atau pasar. Dalam Porter's 5+1 Course Analysis ini ada 5 faktor atau 5+1 courses yang dibahas untuk menentukan tingkat analisis, yaitu ada trade of new entrants, yang kedua ada rivalry among existing firm, yang ketiga ada bargaining power of supplier, yang keempat ada bargaining power of buyer, dan juga ada trade of substitute product, dan yang terakhir adalah trade from other stakeholder. Kita masuk kepada proses yang pertama, yaitu trades of new entrants. Kami menilai ini dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari economies of scale. Kami menilai ancaman dari economies of scale ini
rendah karena Ultra Jaya ini memiliki kapasitas produksi yang besar dan juga memiliki pangsa pasar yang besar 40%, itu mereka juga telah berdiri sejak tahun 1975 sudah mulai produksi, sehingga mereka memiliki economy scale yang relatif tinggi gitu dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Sehingga jika ada pesaing baru yang akan masuk kepada industri sayur ini, maka akan sangat sulit kemungkinannya untuk bisa memperoleh economy scale seperti yang dimiliki oleh Ultra saat ini. Untuk di sisi product differentiation, kami merasa ancamannya adalah medium atau sedang, karena walaupun Ultramilk ini memiliki berbagai varian rasa dan juga berbagai merek dagang seperti Ultramilk, Ultramimi maupun Ultra Low Fat High Cal, tapi ini masih dapat ditiru oleh pesaing baru mereka begitu. Sehingga dari product differentiation ini ancamannya adalah medium. Sementara capital requirement kembali ancamannya tinggi. Mengapa? Karena teknologi pengolahan susu dengan teknik ultra high temperatur ini saat ini sudah dapat diterapkan pada usaha kecil ataupun menengah. Sehingga teknologi ini sebenarnya dapat dengan mudah dimasuki oleh mereka yang memiliki kapital yang tinggi. Atau misalnya mereka yang memiliki pasokan susu, mungkin untuk yang sebelumnya hanya untuk pembuatan keju atau yogurt, dan ada kelebihan kapasitas produksi atau memiliki kapasitas supply dari supplier, sehingga dapat memilih susu cair. Begitu. Sehingga ancaman dari capital requirement-nya ini adalah tinggi. Sementara dari sisi cost advantage, kami menilai ancamannya itu rendah, karena Ultramilk ini memiliki pabrik yang strategis, berlokasi di daerah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ini relatif dekat dengan Pangalengan yang merupakan tempat diperolehnya bahan baku berupa susu segar yang masih terletak di daerah Bandung Raya. Sementara itu juga pabrik ini juga dekat dengan akses tol, sehingga yang memudahkan produk dari Ultramilk ini dapat diteruskan ke berbagai channel distribusi yang ada di seluruh Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa. Dengan lokasi pabrik ini yang strategis, maka mereka memiliki keuntungan khususnya dalam biaya distribusi dan juga transportasi bahan baku yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pesaing atau pesaing barunya. Sehingga ancamannya adalah rendah. Sementara dari sisi switching cost, kami menilai bahwa ancamannya tinggi. Mengapa? Karena dimungkinkan para pesaing ini untuk menjual harga yang relatif lebih murah daripada Ultramilk. Dan kita tahu bahwa produk susu ini bukanlah produk yang termasuk kebutuhan primer, sehingga masalah yang namanya harga menjadi faktor yang mungkin akan sangat dipertimbangkan oleh konsumen. Sehingga jika ada pesaing baru yang menjual dengan harga relatif lebih murah, kemungkinan akan berpaling kepada produk yang baru, sehingga ancaman adalah tinggi di sisi switching cost. Sementara di sisi akses to distribution channel, kami menilai bahwa ancamannya adalah rendah, karena Ultramilk ini memiliki anak perusahaan yang bergerak untuk mendistribusikan produk Ultramilk ke 65.000 lebih titik penjualan di Pulau Jawa, dan memiliki 60 distributor yang dengan sangat luar biasanya bergerilya sampai ke pelosok-pelosok Nusantara gitu ya. Sehingga akan sangat sulit bagi para pesaing baru khususnya untuk dapat menyamai distribution channel yang dimiliki oleh Ultramilk. Sehingga dengan berbagai faktor tersebut, kami menilai bahwa ancaman dari threat of new entrants ini adalah medium. Terus berikutnya adalah rivalry among existing firms. Kami melihat ada dua faktor. Yang pertama adalah numbers of competitors. Kami melihat ancamannya adalah tinggi. Mengapa? Karena banyak sekali pesaing yang ada di industri susu cair ini. Seperti misalnya yang besar adalah seperti ada Frisian Flag, ada Indomilk, kemudian juga ada Greenfield tadi ya, ada juga Milo, belum lagi dengan pesaing lain seperti bir brand yang dikemas dalam bentuk kaleng, dan juga ada pendatang baru seperti Cimori, dan itu semua menunjukkan bahwa pangsa pasar susu atau pangsa pasar dipenuhi dengan perusahaan-perusahaan besar yang akan mengganggu eksistensi dari Ultramilk ini. Sehingga ancamannya adalah tinggi.
Sementara dari sisi quality differences, kami menilai bahwa produk Ultramilk dan dibandingkan dengan pesaingnya ini tidak memiliki perbedaan kualitas yang sangat-sangat bisa dilihat gitu ya. Karena bisa dilihat bahwa bahwa kemasannya juga relatif mirip, sama-sama menggunakan karton aseptik gitu ya, dan kemudian juga mereka dijual di tempat yang relatif sama, bahkan bersebelahan begitu, dan juga apa namanya, memiliki varian rasa yang sama. Dan bahkan kalau kita teliti lebih lebih detail lagi, produk dari masing-masing Ultramilk dan juga pesaingnya, misalnya rasa coklat itu umumnya akan memiliki warna kemasan yang relatif sama, itu beberapa warna coklat. Yang strawberry itu akan berwarna mungkin agak-agak pink begitu ya, dan yang full cream itu akan berwarna mungkin biru atau putih. Sehingga dari kejauhan kadang-kadang kita tidak dapat membedakan apakah ini produk dari Ultramilk atau produk dari pesaingnya. Sehingga kami menilai bahwa quality differences antara Ultramilk dan juga pesaingnya ini tidak sulit untuk dibedakan, sehingga ancamannya adalah tinggi. Dengan dua faktor tersebut yang bernilai tinggi, kami menilai bahwa rivalry among existing firm ini memiliki ancaman yang juga tinggi. Kemudian dari forces threat of substitute products, dari beberapa faktor kami menilai, pertama dari lifestyle changes, kami ini melihat dari dua sisi. Pertama dari sisi pergeseran pola hidup sehat, ini membawa keuntungan. Namun dari sisi belajar dari rumah yang saat ini banyak dilakukan, akibat pandemi COVID-19 ini membawa kerugian bagi Ultramilk. Dari sisi pola hidup sehat tentu akan membawa keuntungan bagi Ultramilk, dikarenakan produk susu ini merupakan dianggap sebagai minuman yang memiliki gizi dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Dengan mengkonsumsi susu diharapkan kita dapat memperoleh gizi dan nutrisi yang baik sehingga akan menjadi sehat. Dan saat itu akan diperlukan untuk melawan COVID-19. Sementara dari sisi belajar dari rumah ini membawa kerugian karena pangsa pasar susu ini umumnya adalah anak-anak. Sementara kita tahu ketika istirahat siang biasanya anak-anak itu akan belanja susu mungkin di kantin sekolah. Tapi saat ini kantin sekolah banyak yang tutup sehingga mengurangi channel distribusi dari Ultramilk dan juga susu yang lain. Sehingga kami menilai dari sisi level changes ini ancamannya adalah medium. Sementara dari sisi green environment, kami menilai ancamannya ini rendah karena kemasan yang digunakan oleh Ultramilk ini adalah kemasan yang berasal dari karton aseptik atau dari kertas yang relatif lebih mudah terurai dibandingkan dengan menggunakan plastik. Sementara itu juga produsen dari karton aseptik ini yang digunakan sebagai kemasan oleh Ultramilk itu telah tersertifikasi oleh Forest Stewardship Council. Jadi produk dari kemasannya itu sudah terjamin diperoleh dari sumber-sumber yang dapat ditanggungjawabkan. Sehingga ancaman dari sisi green environment adalah rendah. Sementara dari sisi efisiensi kami menilai bahwa ancamannya adalah medium. Mengapa? Karena kami menilai dari sisi finansial ratio dari Ultramilk atau Ultrajaya ini sebagai perusahaan dari Ultramilk itu memiliki rasio efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan rasio efisiensi pada industri makanan di minuman pada khususnya. Misalnya di sisi perputaran aset, bisa dilihat bahwa perusahaan di Ultrajaya itu ada di angka 1,02, sementara di industri rata-ratanya adalah 1,08. Sementara perputaran inventory itu ada di angka 3,99, sementara dari sisi industri umumnya adalah 6 sekian. Sehingga menunjukkan bahwa Ultramilk ini atau Ultrajaya masih kurang efisien dalam mengelola asetnya dibandingkan dengan rata-rata industri. Sehingga ancamannya adalah medium. Sementara dari produk scarcity, kami bilang ancamannya adalah rendah. Mengapa? Karena Ultramilk ini memiliki 65.000 titik penjualan yang tersebar di seluruh Pulau Jawa dan 60 distributor yang siap bergerilya sampai ke penjuru Nusantara. Sehingga sepertinya akan sangat mustahil produk ini akan mengalami kelangkaan di tengah banyaknya channel distribusi yang dimiliki oleh Ultramilk ini. Kemudian di sisi high substitute availability kami lihat adalah ancamannya tinggi
Mengapa? Karena produk pengganti susu cair ini sangat banyak, seperti misalnya susu bubuk, kemudian juga ada misalnya kita ingin, menghilangkan dahaga, selain susu tentu juga bisa dilakukan dengan minum minuman air mineral misalnya, ataupun dengan susu bersoda, atau kemudian minuman bersoda, kemudian minuman kesehatan, susu kedelai, dan sebagainya. Belum lagi, jika kita ingin menilai dari sisi gizi, mungkin gizi dari susu ini dapat juga diperoleh dari produk lain seperti keju ataupun yogurt misalnya. Sehingga saya menilai bahwa, ancaman dari sisi substitute availability ini adalah tinggi. Sehingga simpulannya untuk trade off substitute product, secara umum kami menilainya adalah dalam ancaman yang sedang. Proses berikutnya adalah bargaining power of buyer. Kami menilai dari beberapa faktor, yang pertama adalah number of buyer, dan kami menilai bahwa ancamannya itu rendah, sangat rendah bahkan, karena kami melihat bahwa eee, pembeli dari Ultramilk ini sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, sehingga ancaman yang ditimbulkan dari buyer ini relatif, rendah. Kemudian dari sisi the product being sold was undifferentiated, kami menilai ini ancamannya tinggi, karena Ultramilk dan pesaingnya relatif sama dalam pengemasan, varian rasa, teknologi pengolahan, serta channel distribusinya pun mungkin relatif sama, karena sama-sama dijual di supermarket atau minimarket ya, dan bahkan tempat tempat untuk penjualannya pun kadang-kadang ditempatkan di rak yang sama, bersebelahan. Sehingga, konsumen ketika datang ke toko itu dapat melihat langsung antara Ultramilk dan juga pesaingnya. Kemudian di sisi the product are important for the customer, kami menilai bahwa Ultramilk ini bukanlah produk primer dan juga bukan merupakan bahan pokok yang harus dimiliki atau harus dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga kami menilai dari sisi the product are important for the customer adalah ancamannya adalah tinggi. Sementara dari the buyer do not get significant economic benefit, kami menilai Ultramilk dan pesaing memiliki harga yang relatif sama. Sama sehingga, konsumen yang ingin membeli produk susu ini akan dengan mudahnya untuk beralih ketika harga yang ditawarkan oleh pesaing Ultramilk ini memiliki harga yang, lebih murah misalnya. Sehingga di sisi bargaining power of buyer kami melihat ancamannya adalah tinggi. Proses berikutnya adalah bargaining powers of supplier. Ada 3 faktor kami lihat di sini. Yang pertama adalah dominated by a few number of companies. Ada 2 sisi yang kami lihat adalah, yang pertama adalah dari sisi peternak sapi perah. Kami melihat bahwa dari peternak sapi perah ini banyak tersedia di sekitar Bandung Raya, khususnya di Pangalengan. Selain itu juga ada beberapa daerah lainnya seperti di daerah, Lembang misalnya ataupun daerah, Kuningan yang banyak memproduksi susu sapi yang dapat diperah. Tetapi dari sisi, perusahaan yang bergerak dalam pengemasan, khususnya karton aseptik ini masih, sangat sedikit begitu. Sehingga ancaman yang ditimbulkan dari sisi dominated by a few numbers of company ini kami nilai adalah medium. Sementara the product are unique, kami menilai bahwa susu segar itu dapat diperoleh dari peternak sapi mana saja dan kemungkinan kualitas yang dihasilkan pun akan relatif sama, dan rasa ataupun kualitas dari satu sapi dan kualitas sapi yang lain mungkin juga tidak akan terlalu berbeda jauh. Sementara untuk, pengemasan produk, kemudian produknya cukup unik, karena hanya sedikit perusahaan yang mampu untuk menyediakan, karton aseptik dalam skala besar, sehingga ancaman dari sisi the product are unique ini adalah medium. Sementara dari sisi the company are not unimportant for the customer supplier, kemudian ancamannya adalah rendah. Mengapa? Karena Kirin Ultramilk atau Ultrajaya ini penting bagi para supplier. Karena Ultrajaya ini memiliki kapasitas yang besar dan juga memiliki pasar-pasar yang besar, sehingga mereka penting bagi kelangsungan bisnis bagi para supplier Ultramilk ini. Dengan berbagai faktor tadi, kami menilai bahwa ancaman dari bargaining power of supplier kami nilai secara umum adalah medium. Berikutnya adalah relative power from other stakeholder. Kami menilai dari 3 faktor. Pertama adalah the surrounding community.
Kami ini menilai bahwa ancamannya adalah rendah dikarenakan Ultramilk ini telah atau Ultrajaya ini telah memiliki andil kepada masyarakat sekitar dengan menyediakan dan menurunkan air bersih kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan. Kemudian juga dari sisi dairy farmers atau para peternak, kami menilai ancamannya juga rendah, karena Ultrajaya ini telah menjalin hubungan yang kolaboratif sejak lama, sejak tahun 1970-an, dan mereka telah mendapatkan atau mendapatkan pasokan eksklusif dari para peternak sapi, khususnya di daerah Pangalengan, Jawa Barat. Selain itu juga Ultrajaya telah memberikan banyak pelatihan, banyak panduan, dan bahkan dengan program pembiayaan dalam rangka menjalin hubungan dengan para peternak sapi ini. Dari sisi the government atau pemerintah, kemudian ancamannya juga rendah, karena Ultramilk ini tersebar ke seluruh Indonesia dan memegang peranan penting dalam meningkatkan konsumsi susu kapita dalam rangka peningkatan gizi masyarakat. Kita tahu bahwa konsumsi susu per kapita masyarakat ini masih sangat-sangat rendah, bahkan terendah mungkin di Asia. Untuk di ASEAN sudah yang terendah. Sehingga 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 Ultramilk ini adalah partner yang penting bagi pemerintah untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar mau mengkonsumsi susu dan sehingga dapat meningkatkan gizi dari para masyarakat ini. Sehingga ancaman dari relative power from other sector adalah rendah. Berikutnya adalah summary atau kesimpulan dari hasil analisis dari forces yang ada, yaitu new entrants, rivalry, substitute product, buyer power, supplier power, dan juga other stakeholder. Kami memberikan nilai keseluruhan adalah 3,47 bagi keseluruhannya. Jadi treat new entrants kami menilai dengan skor 0,64, kemudian rivalry among existing firm dengan 0,63, trade of substitute product yang ke 0,64, bargaining power of buyer yang ke 0,42, bargaining power of supplier yang ke 0,64, dan relative power of the stakeholder dengan angka 0,5, sehingga dapat dilihat bahwa totalnya adalah 3,47. Tadi menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk bersaing di industri susu cair ini. Dan mungkin dengan di atas angkanya 3 menunjukkan bahwa ya, perusahaan ini memang sangat-sangat capable dalam industri susu cair. Oke, terima kasih saya ucapkan. Ini adalah akhir dari presentasi saya, dan saya sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, khususnya kepada Bapak Supiansah yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam mata kuliah APSKP ini, dan semoga presentasi dari saya ini dapat memberikan manfaat kepada yang melihatnya, kepada yang ingin belajar tentang masalah product forces ini, dan juga kepada masyarakat umum lainnya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyajian data ataupun analisis yang saya lakukan, dan ini semata-mata hanya demi kepentingan perkuliahan, dan semoga ini dapat menjadi pembelajaran jika ada kritik ataupun saran yang disampaikan kepada saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.